أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan bab khiyar, di mana kalau kita perhatikan pada bab ini menunjukkan tentang keadilan dan kebijaksanaan yang dijunjung tinggi di dalam syariat kita, sampai pada permasalahan muamalah jual beli. Dan masalah muamalah jual beli ini diberi pilihan untuk seseorang melanjutkan akad atau membatalkannya dengan beberapa alasan yang telah kita lewati, terbagi menjadi 6 jenis khiyar. Kemudian setelah itu, ketika tidak ada khiyar pada seseorang tapi dia ingin untuk membatalkan jual beli karena suatu alasan, syariat pun memberikan anjuran kepada pihak yang diminta untuk mau membatalkan akadnya agar mereka memberi kemudahan dengan diberi dorongan pahala yang dijanjikan. Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu athratah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab baru, yaitu babus salam. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, yasihhu salamu fi kulli ma yandabitu bis-sifah idza dabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha ats-tsaman wa dzukira ajaluhu wa atahu ats-tsamana qabla at-tafarruq. Baik. Jual beli salam, akhwan, termasuk jenis jual beli yang diperbolehkan di dalam syariat kita, yang pengertiannya antum bisa lihat dalam catatan kaki. As-salamu huwa bai'u syai'in ghaibin muajjal bi thamanin hadir. Ini pengertian ringkasnya. Yang namanya salam adalah apa? Jual beli sesuatu yang gaib, yang tidak ada di tempat akad, yaitu barang itu tidak ada di tempat akad saat terjadi akad. Nah, muajjal yang barangnya ini akan diberikan nanti, tidak sekarang. Pemberiannya ditangguhkan. Tapi bisa manin hadir, dengan pembayaran yang diberikan saat ini. Baik, ini salam. Yaitu berarti akad jual beli suatu barang yang barang ini belum ada dan
penyerahan barang itu ditangguhkan, tapi harganya atau pembayarannya dikedepankan sekarang. Baik. Dengan kata lain, jual beli salam ini adalah aqdun ala mausufin fi dhimmati muajjalin bi thamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Suatu akad atas benda yang apa? Yang disifati. Benda tersebut telah dijelaskan, yang dipesan itu sifatnya apa, bagaimana? Nah, sudah disifati. Yang penyerahannya muajjal, nanti akan diserahkan dalam waktu yang telah ditetapkan juga. Tapi pembayarannya diterima oleh pihak penjual pada majelis akad tersebut. Nah, pada jual beli salam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli salam itu masuk kategori jual beli salam yang syar'i. Qala fasalamu naw'un minal bay' wa lahu sab'atu syurutin zaidatin ala syurutil bay'. Nah, jual beli salam itu termasuk dari jenis jual beli dan memiliki 7 syarat tambahan dari syarat-syarat jual beli secara umum. Faqad dzakara al-mu'allifu minha khamsah wa baqiya syartan. Dan mu'allif telah menyebutkan 5 syarat dan tersisa berarti 2 syarat yang lain, huma, yaitu yang pertama an yusallima an yaslama fi mausufin fi dhimmah. Hendaknya jual beli salam tersebut, ikhwan, pada barang yang apa? Yang mausuf, yang disifati, bukan barang kemudian saya beli suatu barang tapi tidak diketahui sifatnya. Ini tidak boleh, harus jelas sifatnya. Mausufin fil dhimmah, dia disifati dan apa? Menjadi apa? Tanggungan pihak penjual. Ya, menjadi tanggungan pihak penjual. Walaysa fi ain, bukan pada ain, bukan apa? Bukan pada zat barangnya, kawan. Kenapa? Karena kalau pada ainnya, pada zat barangnya, ini kan barangnya belum ada, masuk dalam larangan jual beli apa? Malaysa indak. La tabi' malaysa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang bukan milikmu. Tapi kalau salam itu barangnya ini memang belum ada, cuman menjadi tanggungan pihak penjual. Kenapa? Karena disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan penjual. Pokoknya dia akan carikan barang seperti itu, sifatnya demikian. Baik. Wala fi thamari syajarin muayyan, bukan pula pada buah dari pohon tertentu. Tapi misalnya, saya pesan, ya, jual beli salam, mudahnya dalam bahasa kita kan jual beli dengan metode memesan. Pesan barang dengan sifat yang sudah ditentukan, ya, dan barang ini menjadi tanggungan pihak penjual, tapi pembayarannya di awal. Baik, ini jual beli salam gambarnya. Berarti tidak boleh untuk apa? Kita menentukan zatnya. Misalnya, saya pesan
motor si fulan itu, aku mau beli motor si fulan. Kamu harus usahakan agar aku bisa dapatkan motor si fulan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena zat yang kita jual, ain barangnya yang kita jual, yang apa diminta. Tapi kalau seorang mau beli, saya ingin beli motor yang sifatnya demikian-demikian, mereknya demikian, nah tahunnya sekian, atau kalau baru gampang, ya kalau baru jelas, saya ingin beli motor, nah merek ini, nah kemudian dibayar. Kemudian pihak penjual, ya saya terima ini pesanan, kemudian sifat-sifatnya demikian, akan diserahkan pada waktu tanggal sekian. Baik. Jadi sifat yang dijelaskan oleh pihak pembeli tentang apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, an yakuna mimma yujadu inda hululil ajali ghaliban. Syarat kedua, barang itu termasuk barang yang bisa didapati ketika sudah jatuh tempo. Misalnya pihak penjual memberikan tenggang 1 pekan, nanti saya serahkan barang tersebut 1 pekan. Nah, maka dipersyaratkan barang tersebut memang apa? Termasuk barang yang didapati, yang wujudnya ada pada waktu tersebut. Baik. Ini 2 syarat tambahan. Adapun syarat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yasihhu salam fi kulli ma yandabitu bis sifat. Baik. Sah salam itu pada semua barang yang apa? Yang sifatnya mundabit, sifatnya itu jelas. Ya, suatu barang yang diketahui dengan sifat yang jelas, kawan. Adapun yang tidak diketahui sifat dengan jelas, maka tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimasukkan dalam jual beli salam. Dikatakan dalam catatan kaki, amma sila' allati la tamdabitu bis-sifah fala yasihu salamu fiha. Barang yang tidak bisa ya dipatok dengan sifatnya, maka tidak bisa dilakukan jual beli salam padanya. Wa ahsanu ma yandabitu bis-sifah al-maqil wal mauzun. Dan paling bagus, nah perkara yang apa? Yang bisa dipatok secara jelas dengan sifatnya adalah barang-barang yang bisa ditakar atau barang-barang yang bisa ditimbang. Wa huwa aktsaru ma yata'amalu bihin nas, dan itu adalah mayoritas barang yang manusia bermuamalah dengannya. Seperti misalnya beras, kurma, dan seterusnya. Baik. Misalnya datang minta beras jenis ini beratnya sekian. Nah, kemudian diberi tenggang oleh pihak penjual, ya nanti saya kirim, nah saya serahkan sepekan lagi beras dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan. Walidha nassa alaihi fi hadits Ibnu Abbas al-madhkur. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tegaskan pada hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu patokannya diantaranya adalah dengan takaran atau timbangan. Qala yasihu salamu fi kulli ma yandabitu bis sifati idza dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha tsaman. Ini syarat yang disebutkan Imam As-Sa'di yang pertama. Nah, yaitu barang tersebut sifatnya makbud, sifatnya jelas, bisa dijadikan sebagai patokan pada penetapan harga. Di mana barang jenis ini dengan timbangan sekian, beda harganya dengan yang jenis itu dengan timbangan sekian. Nah, jelas.
Syarat yang kedua, wa dzukira ajalu, atau kalau ingin fa'ilnya adalah penjualnya, wa dzakara ajalah. Dan orang yang melakukan akad ini menyebutkan ajalnya. Ajal yaitu apa? Waktu tempo, waktu jatuh tempo penyerahan barang. Baik. Jadi disebutkan, nah, waktu jatuh temponya berapa. Sehingga tidak boleh, kawan, kalau waktunya tidak jelas. Ya, nanti saya serahkan, tapi tidak jelas kapan. Ini tidak boleh. Wa dzalika bi dzikri qadrihi wa jinsihi wa naw'ihi. Nah, ini tentang sifatnya dengan menyebutkan berapa jumlah jenisnya dan macamnya. Kemudian untuk waktu, liqaulihi ta'ala idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jika kalian melakukan suatu akad utang piutang, maka apa? Ditentukan ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditetapkan. Waktunya jelas kapan. Juga dalam hadits Ibnu Abbas, fal yuslif fi syai'in ma'lum ila ajalin ma'lum. Harus penyerahan salam itu sampai waktu yang jelas. Kemudian syarat yang ketiga, wa a'tahu tsamana qabla tafarruq. Dan pihak pembeli memberikan pembayaran sebelum berpisah. Jadi apa? Dibayar di awal, nanti barangnya menyusul. Tapi telah dijelaskan sifat-sifatnya yang menjadi tanggungan pihak penjual. Liqaulihi fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum. Al-hadits. Jual beli salam juga sering dikenal dengan jual beli salaf. Man aslafa fi syai'in, siapa saja melakukan jual beli salaf pada suatu hal, maka hendaknya tentukan salamnya itu pada timbangan yang jelas. Wa makna fal yusrif ay fal yu'ti, hendaknya apa? Memberikan bayaran pada apa? Pada takaran yang telah ditetapkan. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, li'annahu la yaqa'u ismu salaf fihi hatta yu'tiyahu ma aslafahu qabla an yufariqa man aslafah. Baik, dikarenakan tidak bisa dikatakan salaf atau salam sampai apa? Pihak pembeli memberikan bayaran atas apa pesanan yang diminta, ya, sebelum berpisah dari majelis akad. Baik. Nah, dalil pokok dalam hal ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimari as-sanah was sanatain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dalam keadaan penduduk Madinah mereka sudah biasa melakukan jual beli salam atau jual beli salaf. Membayar di awal untuk apa? Untuk buah-buahan dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan patokan, man aslafa fi syai' falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa saja yang melakukan jual beli salaf pada suatu barang, maka hendaknya dia menetapkan salafnya, ya, salamnya dengan menyerahkan pembayaran terlebih dahulu
pada suatu barang yang takarannya jelas dan timbangannya jelas serta waktunya juga jelas. Nah, hadits muttafaqun alaih. Faqala sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addaha Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian di hadis yang dibawakan terakhir di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam metode jual beli seperti ini butuh kejujuran. Karena manusia dalam bermuamalah, kawan, ya ada saja yang sifatnya curang. Seperti pada salam ini resiko besar ditanggung oleh siapa? Oleh pembeli. Pembeli sudah menyerahkan barang secara apa? Secara sempurna. Dia sudah apa? Melakukan akad, barang menyerahkan uang secara sempurna, dan barangnya nanti menyusul. Tapi dia sudah mendapatkan apa? Sifat-sifat yang jelas, berapa jumlahnya, kadarnya berapa, dan kapan waktunya. Nah, tapi ada resiko jika penjualnya adalah penjual yang tidak jujur. Sudah waktu temponya tiba, ternyata tidak diserahkan barangnya, atau malah dia lari dengan membawa uangnya. Ini resiko. Tapi dalam jual beli salah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan siapa saja mengambil harta manusia dan dia ingin menunaikannya, ini mencakup salaf juga mencakup apa? Mencakup utang piutang, kawan. Karena hakikat jual beli salam itu kan ibarat hutang bagi siapa? Yang hutang siapa? Penjual. Penjual hutang kepada pembeli, ya kawan. Karena apa? Dia telah menerima pembayaran tapi dia belum menyerahkan barang. Barangnya masih nanti. Nah, tapi dia sudah apa? Sudah mendapatkan tanggungan untuk mencari barang tersebut dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan. Baik. Nah, jika dia mengambil harta manusia, dia ingin untuk melunasinya, menunaikannya, maka Allah akan lunaskan tanggungan tersebut darinya. Ini penting juga bagi orang yang berhutang, kawan. Seorang berhutang memang hendaknya pertama kali dia niatkan untuk betul-betul apa? Melunasinya. Baik, karena orang yang berhutang dan niatan untuk melunasi, Allah akan bantu, Allah akan tolong untuk dia melunasi hutangnya. Tapi sebaliknya, waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa saja mengambil harta orang lain, baik itu dengan jual beli salam atau dengan metode hutang piutang secara secara tegas, memang dia hutang, tapi dia ingin untuk menghabiskannya. Nah, dia tidak ingin melunasi, mau yang penting dapat duit dihabiskan. Maka atlafahullah, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan habiskan barang tersebut atau habiskan uang tersebut. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa menunaikan tanggungannya. Maka dalam isyarah wa qauluhu man akhadha amwalan nas, yakni akhadhaha an tariqil bai' awil ijarah awil qard awil ariyah awil wadi'ah wa nahwi dzalik. Jadi umum, siapa saja mengambil harta orang lain, baik itu melalui jalur jual beli atau sewa menyewa, atau hutang piutang, atau juga masuk di dalamnya pinjam meminjam. Seorang pinjam barang, dia niatnya ingin mengembalikan, maka Allah akan bantu untuk nanti mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh. Tapi kalau dia minjam niatannya sudah jelek, ingin merusak barang orang lain, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Wa fil hadits tahdhirun minat tahawun fi tasdidid duyun. Pada hadis ini peringatan dari meremehkan dalam upaya melunasi hutang-hutang. Kenapa, kawan? Karena mukmin khawatir dia mati dalam keadaan punya tanggungan hutang. Maka datang peringatan yang banyak
Jangan sampai kita meremehkan yang namanya masalah pelunasan terhadap hutang-hutang kita. Waraddil amanati ila ahliha, dan juga peringatan dari bermudah-mudahan meremehkan mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Kalau diamanai sesuatu, kembalikan secepatnya. Wa anna man kanat niyatuhu radda ma akhadha a'anahu Allah wa adda anhu. Adapun orang yang niatannya memang untuk mengembalikan apa yang telah dia ambil, maka Allah akan tolong untuk dia menunaikannya. Wa man kanat niyatuhu akalaha ala ahliha yutlifuhu Allah wa yutlifu malahu wa yusallitu alaihi al-faqra. Adapun orang yang niatnya untuk makan, untuk dihabiskan, untuk bisa mengambil dari pemiliknya dengan cara yang batil, maka Allah akan habiskan itu, akan menjadi habis sirna barang tersebut, hartanya juga tidak berbarokah, dan akan ditimpakan kepadanya kefakiran. Makanya terkadang seorang hutang, ikhwan, para orang yang sudah terbiasa hutang yang tidak akan bisa bangkit dari hutangnya. Kenapa? Gara-gara niatannya sudah salah. Tapi kalau niatannya benar, jujur, betul-betul melunasi, akan dicabut darinya kefakiran. Nah, akan dicabut darinya kefakiran. Ini hukuman yusallitu alaihil faqr, akan ditimpakan oleh Allah padanya kefakiran. Karena apa? Niatannya buruk, ingin mengambil harta manusia, harta orang lain tanpa hak. Baik. Berarti kesimpulannya kawan terkait masalah salam. Berarti yang pertama, barang tersebut harus apa? Memiliki sifat yang jelas. Kemudian yang kedua, waktunya ditetapkan. Tidak boleh waktunya itu sembarangan. Kemudian yang ketiga, pembayaran diserahkan di depan. Pembayaran diserahkan di depan secara sempurna pada majelis akad. Ini namanya salam. Kenapa, akhwan? Harus diserahkan di depan pembayaran ini agar tidak masuk dalam apa? Bai'udain bidain. Tayyib, bai'udainin bidainin, yaitu jual beli hutang dengan hutang yang lain. Pihak yang pembeli hutang, yang penjual juga hutang. Namanya bai'udain bidain. Tayyib. Tayyib. Ini tentang jual beli salam. Berarti kalau modelnya, kawan, sekedar seorang pesan datang ke toko. Nah, tolong carikan barang seperti ini. Tapi belum ada pembayaran. Ini belum ada ikatan. Belum ada ikatan. Baik, ketika datang barang, ini belum ada ikatan antara penjual dan pembeli. Maka ketika barang datang, apakah pembeli mau jadi membeli atau tidak, itu haknya. Jadi baru terjadi akad setelah barang ada. Karena apa? Karena tidak ada zimmah yang mengikat pihak penjual untuk dia apa? Untuk dia betul-betul mencari. Karena baru keinginan konsumen ingin barang ini, kemudian namanya penjual berusaha menghadirkan barang yang diinginkan konsumen. Setelah itu ditawarkan, kalau cocok ya diambil, kalau tidak ya sebagaimana jual beli, ya ada yang laku, ada yang tidak. Berarti untuk salam ada syarat pada harga dan ada syarat pada barang. Syarat pada harga harus diserahkan di majelis akad.
Taib. Kemudian harganya juga jelas. Sedangkan barang tersebut sifatnya jelas, kadarnya jelas. Dan waktu penyerahannya juga jelas. Dan kalau kita perhatikan akhwan, dari sisi ini jual beli, dari sisi waktu pembayaran dan penyerahan barang, itu secara umum ada 4 jenis jual beli bentuknya. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai gambaran bagi kita tambahkan faedah ini dalam Syarhul Mumti'. Al-'uqud fi syar'i min hadhihi al-jiha arba'atu anwa'. Al-awwal halun bihal. Nah, yaitu jual beli kontan mudahnya, hal bihal. Taib, barang ada, uang ada. Ini namanya hal bihal. Ini tidak ada masalah ya kan? Saya beli kitab, nah ini harganya 100.000, kitab diserahkan saat itu juga. Ini tidak ada iskal. Hal bihal. Dan ini mayoritas jual beli yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, muajjal bi muajjal. Saya muajjal bi muajjal, yaitu apa? Barangnya ditangguhkan nanti dan pembayarannya juga ditangguhkan nanti. Muajjal bi muajjal. Seperti misalnya, saya beli kitab Sahih Muslim terbitan Muassasah Risalah misalnya. Taib, kamu serahkan bulan depan dan pembayarannya nanti apa? Saya tangguhkan bulan depan. Taib, maka yang seperti ini akhwan tidak sah. Taib, ya seperti ini la yasih li'annahu bi'kali bikali atau mu'akhar bi mu'akhar. Seperti tadi dain bidain sama. Nah, menjadi jual beli mu'ajjal bi mu'ajjal tidak sah. Belum dikatakan suatu akad. Taib, di mana barang tidak ada juga apa? Pembayaran tidak ada. Belum dikatakan jual beli, baru sekedar omongan. Taib. Sedangkan yang ketiga, jenis yang ketiga, muajjal thamanuhu muajjal muthmanuh. Muajjal thamanuh yaitu pembayaran di depan, barangnya belakangan. Inilah jual beli salam, ya kan? Jual beli salam. Kemudian yang keempat, muajjal thamanuhu muajjal muthmanuh. Pembayarannya akhir, barangnya terlebih dahulu. Dan ini jual beli yang banyak terjadi. Nah, jual beli yarnen, jual beli model apa? Cicilan. Ini juga syar'i, boleh. Yaitu barangnya dulu, bayarnya nanti. Dan ini yang banyak terjadi zaman sekarang. Karena apa? Karena orang, para penjual saking banyaknya, yang penting ditawar-tawarkan, siapa yang mau, nanti bayarnya nanti tidak apa-apa. Bayar waktu panen. Sudah panen baru dibayar. Ini boleh, yang penting ditetapkan, barangnya jelas, kemudian apa? Waktu pembayarannya jelas, tanpa ada bunga, tanpa ada riba. Seandainya telat bayar, tidak ada kenaikan harga. Baik, ini 4 jenis jual beli dilihat dari sisi apa? Keberadaan barang dan pembayaran. Wallahu ta'ala a'lam.